Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Ayu Safitri. Saya dari kelompok 10 dan kelompok kami akan mempresentasikan tentang bab muamalah. Muamalah itu dibagi menjadi 6. Yang pertama hakikat muamalah, yang kedua pandangan Islam tentang kehidupan di dunia, yang ketiga makna spiritual muamalah tentang kejayaan hidup, yang keempat ruang lingkup muamalah, yang kelima prinsip-prinsip bermuamalah, dan yang keenam akhlak bermuamalah. Hakikat muamalah. Secara definisi yang luas, muamalah menurut Ad-Dimyati adalah suatu aktivitas keduniaan untuk mewujudkan keberhasilan akhirat. Muamalah terbagi menjadi dua pengertian, yakni pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Muamalah pengertian secara luas dimaknai peraturan Allah yang diturunkan untuk mengatur kehidupan sosial manusia berkaitan dengan urusan duniawi. Sedangkan muamalah secara sempit bermakna peraturan Allah untuk hubungan manusia yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Pandangan Islam tentang kehidupan di dunia. Hakikat kehidupan di dunia menurut Al-Quran adalah kehidupan sementara yang penuh dengan permainan dan senda gurau, atau bisa disebut sesuatu yang semu. Di dalamnya penuh dengan hal-hal yang nampak indah dalam pandangan manusia seperti harta dan banyaknya anak serta jabatan. Keseluruhannya adalah beberapa hal yang dibanggakan manusia di dunia. Semua itu merupakan kesenangan dan kebanggaan yang tidak hakiki dari sebuah ketiadaan kembali pada ketiadaan. Lega Putra Pangestu, NIM 1920220000154. Sini saya akan menjelaskan tentang makna spiritual muamalah tentang kejayaan hidup. Kejayaan dan keberuntungan hanyalah milik orang-orang yang menjadikan Allah sebagai penolong, pelindung dalam kehidupan, yakni diantaranya orang-orang yang mau meneladani sikap hidup generasi dahulu yang mengenal Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak sezaman dengan beliau, yakni generasi sahabat, para tabi'in dan tabi tabi'in. Ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup syariah dalam bidang muamalah meliputi al-ahkam, al-ahwal, al-syahkiyah, hukum keluarga atau yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami, istri, dan anak. Kemudian yang B adalah al-ahkam al-maliyah, hukum perdata, yakni hukum tentang perbuatan usaha, perorangan seperti jual beli, pegadaian, perserikatan, utang piutang, dan perjanjian. Kemudian yang C adalah al-ahkam al-jinayah, hukum pidana atau tindak kejahatan, merupakan hukum yang berkaitan dengan tindak kejahatan dan sanksi-sanksinya. Kemudian ada al-ahkam al-dusturiyah, yaitu hukum perundang-undangan, yakni hukum yang berhubungan dengan perundang-undangan untuk membatasi hubungan hakim dengan terhukum serta menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok. Kemudian ada al-ahkam al-duwaliyah, hukum kenegaraan, yakni hukum yang mengatur tentang hubungan kelompok masyarakat di dalam negara dan antar negara, ya seperti ormas gitu ya, organisasi masyarakat. Kemudian ada al-ahkam al-iqtisadiyah wal al-maliyah, yaitu hukum ekonomi dan keuangan, merupakan hukum yang berhubungan dengan hak maksud saya hak fakir miskin di dalam harta orang kaya, juga mengatur sumber-sumber pendapatan dan masalah pembelanjaan negara. Saya Salma Aisyah, NIM 129. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip bermuamalah. Yang pertama, muamalah dibangun di atas dasar-dasar yang umum dari nas Al-Quran yang berkaitan dengan muamalah tersebut. Yang kedua, hukum segala jenis muamalah pada mulanya adalah boleh, terkecuali jika didapati ada dalil yang sahih tentang pelarangan atau yang membatasinya. Fikih muamalah dibangun di atas prinsip menjaga kemaslahatan dan alasan disyaratkannya suatu hukum. Jika maslahatannya berubah atau hilang, maka hukum muamalah pun itu juga dapat berubah.
Selanjutnya, fikih muamalah. Mengkompromikan karakter subat dan muruna. Subat berarti tetap, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Artinya prinsip-prinsip Islam baik dalam persoalan akidah, ibadah, dan muamalah bersifat konsisten, tidak berubah-ubah sampai kapanpun itu. Sedangkan muruna berarti lentur, menerima perubahan dan adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, selama tidak bertentangan dengan prinsip yang ada, yaitu subat. Yang terakhir yaitu akhlak muamalah. Pada dasarnya banyak sekali akhlak bermuamalah yang harus dimiliki oleh umat muslim. Ada beberapa di antaranya yang sudah disebut oleh Didin Hafiduddin dalam bukunya. Yang pertama sidik, yang kedua istiqomah, yang ketiga fatonah, yang keempat amanah, dan yang kelima tabligh. Yang pertama yaitu sidik, yang artinya jujur dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, dan amal perbuatan sesuai dengan dasar-dasar nilai yang benar dalam ajaran Islam. Sebagai contoh, ada seorang pedagang jeruk yang mengatakan bahwa jeruk yang ia jual ini manis, dan ketika ada seorang pembeli, ia mengasihkan tester jeruk yang rasanya manis, dan ketika pembeli itu tertarik untuk membeli, maka ia akan memberikan jeruk yang rasanya manis pula, karena ia selalu menerapkan sidik dalam kehidupannya sehari-hari. Dan untuk yang ketiga yaitu fatonah, yang artinya mengerti, memahami, menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Yang ketiga yaitu fatonah, yang artinya mengerti, memahami, menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang berhasil mengeluarkan bangsa Mesir dari krisis dan masanya karena profesionalitas yang dimilikinya. Yang keempat yaitu amanah, bermakna tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Sebagai contoh, ada seorang karyawan yang majikannya sedang keluar kota dan ia diberi tanggung jawab untuk menjaga tokonya. Maka ia bertanggung jawab atas segala yang terjadi pada toko tersebut. Dan yang terakhir yaitu tabligh, bermakna mengajak sekaligus memberi contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, karyawan yang satu tetap menjalankan kewajibannya seperti sholat, mengaji, dan lain-lainnya meskipun sedang bekerja, dan yang karyawan yang kedua sedikit lalai dalam mengerjakan kewajibannya. Maka dari itu, karyawan yang pertama ini tadi mengajak karyawan kedua untuk selalu menunaikan kewajibannya meskipun sedang bekerja. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.